Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu? Semangat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik ibu, terima kasih kedatangannya untuk menghadiri kegiatan P2K2 ini. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kriteria jamban sehat. Kriteria apa saja sih yang disebut jamban sehat itu? Apa saja kriterianya maksudnya? Jadi jarak lubang sepiteng berjarak minimalnya 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air minum ya Bu ya. Jadi harus ada jaraknya Bu. Kenapa harus jarak 10 sampai 15 meter? Karena supaya menghindari adanya kontaminasi ya Bu ya, yang mengakibatkan sumber air minum kita tercemar. Baik. Selain itu, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus atau makhluk hidup yang lainnya atau hewan-hewan ya Bu ya. Karena kenapa Bu? Karena kotoran atau tinja itu bisa menyebabkan penyakit ya Bu ya. Jadi penyakit itu kalau bisa diakses oleh serangga atau hewan atau tikus Bu, ditakutkan akan mencemari ya, bisa jadi kita kan yang nama tikus kemana aja ya Bu ya, ke tempat makan kita alat makan atau seperti apa gitu kan, suka ke dapur ya Bu ya. Jadi untuk menghindari itu sepitengnya harus tertutup ya Bu ya. Jadi supaya tidak terkontaminasi oleh binatang. Betul sekali Ibu. Terus selain itu juga lantai kedap air atau landai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air yang menggenang. Jadi si tempat jamban itu harus airnya miring ya Bu ya. Si tempat aliran airnya harus menuju ke tempat pembuangan. Jadi jangan datar atau gimana Ibu, tapi miring ke tempat pembuangan supaya airnya mengalir Ibu. Oke. Selain itu juga harus ada dindingnya ya Bu ya. Dinding juga atap. Kalau nggak ada dindingnya gimana Bu? Nggak ada atapnya Bu? Wah berbahaya ya Bu ya. Juga cukup penerangannya Bu. Jadi harus ada lampunya ya Bu ya. Jadi supaya kalau nanti malam-malam itu kita nggak gelap ya Bu ya. Tersedia juga ventilasi udara ya Bu ya. Jadi si ventilasi udara itu untuk pertukaran udara jauh supaya tidak pengap. Oke Bu. Selain itu juga tersedia air bersih dan juga apa Bu? Coba. Air bersih dan juga sabun karena kita harus cuci tangan. Jadi setelah buang air besar kita harus cuci tangan ya Bu ya. Apa Bu tujuannya cuci tangan setelah buang air besar? Ya supaya kuman-kumannya ikut terbawa mati ya Bu ya. Terus juga pastikan Bu saluran pembuangan tidak tersumbat ya Bu ya. Jadi tidak boleh membuang betul sekali. Baik ibu-ibu, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Masih ingat Ibu dengan tepuk P2K2 Bu? Ingat. Oke. Mulai. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bu, saya mempunyai tabel untuk yuk periksa jamban kita. Baik, sekarang dibagi 4 kelompok ya Bu ya. Sok, mangga dibagi 4 kelompok, bebas itu. Siapa aja bebas Bu. Kelompok. Ya. Sok. Sok boleh Bu. Dibagi 4 ya Bu ya. Boleh. Ayo. Sok, ayo. Ya Bu, silakan Bu bagi 4 Bu. Bagi 4 kelompok. Ayo ke depan maju. Ayo. Udah Bu, udah kelompok Bu. Ini Bu, satu kelompok satu ini Bu ya. Satu tabel. Ya Bu, silakan. Punten Bu. Tinggal di mata ayo. Panona. Satu lagi Bu.
Nih, satu lagi, pegang. Jadi itu ada tabelnya Bu ya. Jadi syarat jamban sehat tuh yang pertama apa Bu? Kira-kira yang di rumah Bu, jambannya udah seperti ini enggak Bu? Jarak 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air. Ya. Boleh dicontreng Bu. Contrengin, contreng. Nomor 1, Pak. Ya. Nah. Yang kedua, jadi ini untuk diingat ya Bu ya. Iya. Nanti pembelajaran kita hari ini sampai rumah kita ya diingat-ingat ya Bu ya. Diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga ataupun tikus. Boleh Bu dicontreng Bu. Nah. Lu berdua lu. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan Bu. Contohnya yang mana Pak? Yang buah, Ini di sini. iya. Ya. Ya. Satu lagi. Terus juga harus ada dinding dan atap pelindung ya Bu ya. Jadi supaya tidak ada yang ngintip ya Bu. Yang ngintip takut. Ada juga ventilasi udara ya Bu ya, biar nggak pengap. Tersedia sabun, air dan alat pembersih. Lantai dan jamban harus dibersihkan ya Bu ya. Ya. Minimal seminggu satu kali. Tiap hari juga lebih baik ya Bu ya. Lebih bersih ya Bu ya. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Udah Bu. Ya. Baik, untuk ciri-ciri jamban yang sehat ialah pertama, lubang spit tanknya berjarak minimal 10 sampai 15 meter dari sumur atau sumber air resapan ya Bu ya. Selain itu, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun tikus. Jadi seperti ini ya Bu ya. Jadi harus tertutup ya Bu. Jadi supaya tidak ada kebocoran yang mengakibatkan hewan atau binatang bisa mengaksesnya Bu. Selain itu, lantai juga harus landai atau miring ke arah pembuangan ya Bu ya, sehingga air tidak menggenang ya Bu, air kotor tuh. Selain itu, dinding dan juga atap ada ya Bu ya, penerangan ada, terus juga ventilasi juga ada ya Bu ya. Terus selain itu juga ada air bersih Bu, air bersih yang mengalir seperti ini, dan juga ada sabun ya Bu untuk membersihkan. Jadi ibu-ibu selain itu juga jamban juga harus sering dibersihkan rutin ya Bu, setiap hari ataupun 1 minggu sekali. Juga pastikan Bu saluran pembuangan tidak mangpat ya Bu ya. Seperti ini Bu contohnya, jadi tidak mangpat. Baik ibu-ibu, untuk pembelajaran kita kriteria jamban sehat kita akhiri. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir berpartisipasi dalam kegiatan PDUK 2 kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu juga bahwa dengan memiliki dan menggunakan jamban sehat sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengakibatkan anak menjadi apa Bu? Stunting ya Bu ya. Menghindarkan dari penyakit ya Ibu ya. Baik. Dengan ini kita akhiri saja Bu kegiatan ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.